Politik Filipina sedang tidak baik-baik saja setelah wakil presiden mereka, Sara Duterte, mengancam bakal membahayakan nyawa presidennya sendiri, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dalam pernyataan sebelumnya, Sara mengaku telah menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi Ferdinand jika sesuatu terjadi pada dirinya. Ini adalah ancaman paling keras dan berbahaya yang dilontarkan Sara Duterte selama dua wangsa politik di Filipina, yaitu Marcos dan Duterte, bersaing. Namun, sebenarnya bagaimana seluk-beluk pertikaian presiden dan wakil presiden di Filipina? Dan kenapa bisa seorang wakil presiden mencoba membahayakan presidennya sendiri? Jadi, Sara merupakan anak dari mantan presiden Filipina, Rodrigo Duterte, yang terkenal kejam dalam menjalankan kebijakan anti-narkobanya. Sementara Ferdinand Bongbong Marcos Jr. merupakan anak dari mantan presiden Filipina, Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos. Marcos dan Duterte menjadi dua wangsa politik yang saling bersaing di Filipina. Ada sejumlah hal yang membuat kedua keluarga itu saling berselisih. Salah satunya adalah perbedaan ideologi mendasar di antara keduanya. Bongbong yang menghabiskan 5 tahun di Hawaii dan bersekolah di Wharton School of Business memandang Amerika Serikat sebagai sekutu yang dapat diandalkan, terutama dalam membantu Filipina melawan agresivitas Beijing di Laut Cina Selatan. Sementara Rodrigo Duterte memiliki kecenderungan pada Cina. Hal itu terlihat selama masa kepemimpinannya sebagai presiden pada tahun 2016 hingga 2022. Menurut Rodrigo Duterte, Amerika Serikat adalah negara yang munafik. Asisten Profesor Ilmu Politik di Universitas Filipina, Ranjit Singh Rie, menyatakan bahwa perbedaan itu yang menjadi inti dari konflik antara keluarga Duterte dan Marcos. Pertanyaannya, jika keluarga mereka bertikai, mengapa saat ini Ferdinand Marcos Jr. dan Sara Duterte bisa menjadi presiden dan wakil presiden? Sahabat Kompas.com perlu memahami terlebih dahulu bahwa pemilu di Filipina berbeda dengan Indonesia. Jika di Indonesia, wakil presiden dipilih oleh presidennya sendiri sebelum pemilu. Di Filipina tidak demikian. Pemilihan umum presiden dengan wakil presiden di Filipina berbeda, tidak sepaket. Sara Duterte awalnya mendaftar sebagai calon presiden Filipina melawan Bongbong Marcos Jr. Namun, jika Sara dan Bongbong bersaing di pemilihan presiden, bisa-bisa keduanya justru kalah karena terpecahnya dukungan. Pendukung Sara banyak tersebar di selatan Filipina, sementara Bongbong di utara Filipina. Dari kemungkinan suara pecah itu, Sara membuat pengumuman mengejutkan pada November 2021 dengan mencalonkan diri sebagai wakil presiden Ferdinand Marcos Jr. Jadi, meski kedua keluarga itu bertikai pada pemilu Filipina tahun 2022, keduanya justru saling bersatu menyatukan kekuatan. Pertemuan keduanya diperantarai oleh kakak Bongbong, Ime Marcos. Mereka kemudian bergabung membentuk aliansi. Akan tetapi, seiring berjalannya pemerintahan, perbedaan antara Ferdinand Marcos dan Sara Duterte semakin meruncing. Tak hanya politik dalam negeri, keduanya pun kerap berseberangan dalam politik luar negeri. Apa saja konflik di antara Ferdinand Marcos Jr. dan Sara Duterte? Perseteruan Duterte dan Marcos mulai meningkat ketika Sara mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pendidikan dan Kepala Badan Anti Pemberontakan pada Juni 2024. Saat itu, Sara Duterte mengatakan alasan ia mundur dari kedua jabatan itu karena penderitaannya di kabinet Bongbong. Meski demikian, ia tetap menjabat sebagai wakil presiden. Sejak saat itu, Sara Duterte pun kerap melemparkan kritik terhadap Ferdinand Marcos secara terbuka. Ketua DPR Filipina sekaligus sepupu Bongbong, Martin Romualdez, kemudian membalas Sara dengan memangkas nyaris 2/3 anggaran kantor wakil presiden. Kemarahan Sara Duterte pun mencapai puncaknya ketika Komite Etik DPR memutuskan untuk menahan Kepala Staf Kantor Wakil Presiden, Zuleika Lopez, pada 20 November 2024. Zuleika dituding menghalangi penyelidikan DPR atas dugaan penyalahgunaan anggaran oleh Sara Duterte. Sara kemudian menuduh Bongbong sebagai sosok presiden yang tak kompeten, pembohong, dan pengguna narkoba.
Kemudian pada Sabtu 23 November 2024, kepada para pendukungnya, Sarah mengaku telah mengontak seorang pembunuh bayaran. Sarah meminta pembunuh bayaran itu untuk menghabisi nyawa Ferdinand Marcos, Ibu Negara Liza Araneta, dan Ketua DPR Martin Romualdez jika terjadi sesuatu pada dirinya. We don't trust anyone anymore in this country. We don't expect justice anymore in this country. This is clear political harassment. This is clear political persecution. Pag-threat sa'yo, wala. Pag-threat sa kanila, national security. Menanggapi hal itu, Bongbong segera menyatakan tak akan tinggal diam dan menyatakan bahwa ancaman terhadap kepala negara tak bisa dipandang remeh. Jajaran Ferdinand Marcos juga menyatakan bahwa ucapan Sara Duterte merupakan ancaman terhadap keamanan nasional. Untuk itulah, Istana Kepresidenan segera mengetatkan keamanan dan pengawalan terhadap Marcos, Araneta, dan Romualdez. Biro Penyelidikan Nasional juga sudah melayangkan surat panggilan kepada Sara Duterte. Kakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Ang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Itu tadi duduk perkara perselisihan antara Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. alias Bongbong dan Wakil Presiden Sara Duterte. Saat ini, pemerintah Filipina tengah bergerak untuk menyelidiki Sara Duterte atas ancaman yang ia lontarkan. Untuk mengetahui perkembangannya, simak terus kanal YouTube Kompas.com.